Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Lawatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini ya, saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya, saya ingin membahas sebuah alat ya, kebetulan alat yang tersedia di Pondok Berkarya saya. Ya teman-teman, kemarin sudah saya pernah bahas ini ya. Ini merupakan sebuah tang repeat teman-teman, tang repeat manual begitu, seperti ini, mereknya Tekiro begitu teman-teman. Ya. Adapun cara mungkin melakukan repeat ya, mungkin kita harus juga memiliki sebuah bor ya dan mata bornya. Sedikit saya ilustrasikan ya sebelum kita melanjutkan ke alat berikutnya ya. Jika teman-teman ingin merepeat sebuah benda ya, seperti ini, repeat sebuah benda ya seperti itu. Kita harus memiliki paku repeatnya ya, seperti ini. Ukurannya juga banyak sekali ya, kebetulan yang saya pergunakan ini dengan ukuran bodi 3,93 mm ya. Mungkin bisa teman-teman lihat ya. Kita harus menggunakan mata bor untuk melubangi sebesar 4 mm ya. Hampir 5 mm ya, karena ini 3,93 ya. Ini harus kita menggunakan mata bor 4 mm. Apakah 5 mm maksimal ya. Kalau 4 mm lebih baik begitu teman-teman. Ya. Mungkin bisa saya ilustrasikan sedikit ya. Kalau kita menggunakan mata bor 4 mm ya seperti ini. Ini akan hasilnya lebih baik daripada kita menggunakan yang 5 mm. Kita coba dulu yang 5 mm teman-teman ya. Kita bor dulu teman-teman. Kurang kenceng ya teman-teman. Kita bor 2 saja gitu teman-teman. Seperti itu. Lalu kita bisa melakukan peripetannya seperti ini. Masukkan dulu. Ya, kita juga sesuaikan dengan besi ripetnya ya, biar sesuai dengan paku ripetnya seperti itu teman-teman. Kita masukkan ya di alat ripetnya. Mungkin seperti itu. Nah, tadi ada masih anunya besinya teman-teman. Ya, kita langsung ripet saja teman-teman. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini kurang besar ya teman-teman, karena paku ripetnya ini tidak mau keluar ya besinya. Kita harus perbesar ya, makanya kita disesuaikan teman-teman supaya paku ripetnya bisa keluar teman-teman, sehingga bisa kita melanjutkan pekerjaan gitu teman. Ini mungkin bisa keluar teman. Nah seperti itu teman-teman. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Ya, sekali lagi kita pompa saja ya teman-teman. Keluar teman-teman. Ini hasilnya teman-teman ya. Juga kita bisa menggunakan mata bor yang sesuai ya, yang sesuai yang 4 mili, sesuai pas dengan paku ripetnya teman-teman. Satu saja teman-teman ya. Kita pasangkan paku ripetnya. Agak sesak sedikit tapi nanti hasilnya lebih baik teman-teman. Nah, itu hasilnya teman-teman ya, lebih baik hasilnya daripada yang menggunakan yang agak longgar. Itu maksimal kalau kita selesaikan 1 mili. Kalau pas itu lebih baik teman-teman. Terus selanjutnya kita akan membahas kalau ini yang manual ya. Ini ada yang semi manual ya teman-teman, semi otomatis teman-teman. Ini mereknya Kapusi teman-teman. Juga fungsinya untuk meripet teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin bisa saya ukur dulu ya dimensi dari alat ini teman-teman. Ya.
alat repeat semi otomatis ini teman-teman, dengan panjang keseluruhan ini 18 cm teman-teman. Ini untuk diameter spindlenya 7,91 ya, diameter bodinya ini 3501, bodi depannya ini 21,46. Terus untuk beratnya teman-teman ya, kita bisa timbang dulu beratnya, berapa kira-kira berat dari alat repeat ini teman-teman. Kita menggunakan gram teman-teman ya, 325 gram untuk berat dari alat ini teman-teman. Sedangkan alat ini ya, tang repeat ini 459. Selisih dari ini, selisihnya kira-kira 100 gram teman-teman ya. Adapun apa yang kita dapatkan pada saat pembelian ini ya, kita mendapatkan ini kunci dan juga 4 buah nozzle begitu teman-teman. Ukurannya ada di sini teman-teman, dari yang ukuran terbesar ya 4,8 teman-teman, 32, 3,2, 2,4, dan yang terpasang ini 4,0 teman-teman ya. Kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan teman-teman ya. Baik, mungkin bagaimana cara menggunakannya teman-teman ya, bisa saya ilustrasikan. Kita menggunakan paku repeat yang sama teman-teman. Kita akan menyatukan 2 buah plat ya teman-teman. Seperti yang tadi ya, kita juga harus memerlukan bor ya teman-teman ya, bor. Terus kita bor dulu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ini alat penggeraknya juga bor teman-teman, seperti ini ya. Kita buka, bisa buka ya. Kita pasangkan di sini teman-teman. Kita pasangkan seperti ini teman-teman. Dan kita bisa langsung menggunakan repeatnya dengan cara dimunurkan dulu ya sampai mentok, baru dipasang paku repeatnya seperti itu. Dan langsung kita bisa memasang ya dengan cara mengencangkan sedikit ya. Nah, setelah kencang sedikit ya, kita langsung bisa ini meripet teman-teman. Kita harus menggunakan 2 tangan teman-teman ya. Kita masukkan dulu ya. Kita harus menggunakan 2 tangan ya, seperti ini teman-teman. Kita pegang ini alat repeat semi otomatisnya ya, dan kita skrup dengan bor teman-teman ya, kita putar. Nah gitu, itu teman-teman hasilnya ya, putus sendiri ya. Dan cara untuk mengeluarkan isi repeatnya ya, potongannya itu kita balikkan saja bornya ya, dan kita putar. Nah itu teman-teman, keluar sendiri teman-teman ya. Nah, keluar sendiri. Terus selanjutnya kita juga bisa mengulangi lagi ya teman-teman. Kita juga mengebor terlebih dahulu seperti ini, bor. Langkah baiknya kita menggunakan buah teman-teman ya, satu untuk lubang. Kita lagi masukkan di sini teman-teman, cara dibalik ya. Nah, sedikit ya, terus kita repeat saja ya, kan 2 tangan. Keluarkan ini karakter ya, memang melihat teman yang sudah dikasih area ke sini, tinggal dilakukan menggunakan teman. Kalau tidak akan buat teman hasilnya teman. Dan juga teman menemukan ini apakah berguna berkaya konten yang begitu serius teman-teman. Cuma dasar ilustrasi dokumen saja teman-teman. Jika dianggap menarik ya, bisa di like ya, dan juga bisa teman-teman
mendapatkan sedikit cerita ini dari saya teman-teman. Ya seperti itu teman-teman. Ini merupakan adapter repeat begitu teman-teman. Seperti yang saya sudah ceritakan tadi, kita mendapatkan ini 4 buah nozzle ya, kunci. Cara membukanya ini menggunakan kunci ini ya. Cara membuka bodi pakai kunci ini ya. Bisa dibuka. Itu teman-teman. Dalamannya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Nah, dan ada juga kunci ini teman-teman. Kunci mungkin digunakan untuk adapter yang lain ya. Ya teman-teman, mungkin seperti dulu ya penjelasan ataukah cerita sebuah adapter semi otomatis teman-teman. Ya. Baik, mungkin seperti itu dulu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan berikutnya ataukah di video-video berikutnya kita akan bertemu kembali. Terima kasih dan salam sehat untuk semuanya.